Kembali lagi dengan saya Imadi Dwi. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang isu register. Di sini isu register atau daftar masalah. Di sini sudah jelas dari daftar masalah kita bisa jelaskan bahwa di sini bahwa masalah-masalah yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan itu akan tercatat di daftar masalah ini. Kemudian tujuannya apa sih dari daftar masalah ini? Tujuannya itu adalah menentukan bagaimana dan sampai mana masalah yang berdampak pada kinerja proses itu terjadi. Kemudian dari daftar masalah ini akan memberikan rincian bagaimana setiap masalah itu dan kemudian dampaknya yang dibuat itu seperti apa. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan nama masalah, deskripsi, prioritas, dan input data, atau kemudian dampak kualitatif dan kuantitatif. Jadi semua masalah akan tercatat di daftar masalah ini ya. Kemudian di sini ada apa kaitannya laporan masalah dengan daftar masalah. Di sini saya bisa menjelaskan bahwa laporan masalah itu lebih rincinya dari daftar masalah. Jadi setelah kita menganalisis sebuah masalah, kemudian mencatat dalam daftar masalah, kemudian akan lebih rinci lagi dilaporkan dalam bentuk laporan masalah seperti itu. Kemudian di sini ada contoh daftar masalah. Di sini ada dijelaskan bahwa isu pertama itu masalah pertama sudah ditutup, kemudian isu kedua ditemukan. Jadi setiap masalah yang dipecahkan itu sudah selesai akan ditutup, langsung dikembangkan, kemudian lanjut ke masalah berikutnya seperti itu. Kemudian di sini ada sumber data untuk daftar masalah, di mana berisikan format daftar, terus stakeholder, kemudian register masalah yang terus diperbarui, terus status diubah menjadi tutup, ditambahkan tanggal penutupnya. Kemudian ada format daftar masalah yang berisikan register isu dapat berupa dokumen, spreadsheet, atau database. Kemudian di sini ada kriteria kualitas untuk daftar masalah. Ada status menunjukkan apakah tindakan telah diambil terkait masalah ini, kemudian masalah harus memiliki nomor unik, kemudian manajer proyek harus memiliki proses, kemudian akses ke register isu kontrol dan register disimpan yang tempat aman. Kemudian di sini ada judul khas dalam log meliputi seperti dalam daftar masalah itu ada apa saja sih. Di sini akan dijelaskan ada template, berisikan template kosong, template beranotasi, kemudian identifier. Kemudian ada tanggal pertama masalah pertama kali diangkat, kemudian disebarkan oleh siapa, jadi siapa yang mengangkat masalah tersebut, kemudian meningkatkan jadi detail grup yang menjadi pusat permasalahan itu siapa, kemudian mendeskripsikan. Di sini masalah itu akan dijelaskan bagaimana, semuanya akan dijelaskan di dalam deskripsi ini. Kemudian larutan di sini disertai opsi rekomendasi. Jadi kita meminta pendapat dari yang lain bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian keputusan. Di sini ada yang bersifat pengambilan keputusan yang berpotensi konsekuensi dari penundaan. Kemudian akan diperbarui seperti itu. Kemudian ada status. Status itu menentukan masalah itu statusnya sudah selesai atau belum. Kemudian tanggal ditutup. Ketika masalah sudah selesai, tanggal ditutup, kapan tanggal itu diselesaikan. Kemudian represi silang. Di sini akan mengidentifikasi informasi terperinci tentang masalah tersebut. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan, karena segitu saja yang saya resume. Baik, terima kasih.